Halo saudara semua, ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan menceritakan tentang salah seorang rasul dari Tuhan yang bernama Yudas yang kita peringati pada hari ini, tanggal 19 Juni. Nah, kita akan eh, belajar bagaimana kisah hidup dia dan teladan apa yang kita bisa pelajari untuk membangun iman kita dalam mengikuti atau mengiringi Tuhan sepanjang hidup kita. Rasul Tadeus ini adalah ikon dia, atau disebut juga sebagai Yudas. Rasul Yudas, salah satu dari 12 Rasul Kristus, adalah keturunan dari Raja Daud dan Salomo. Dan dia adalah putra dari Yusuf yaitu yang bertunangan dengan Bunda Maria dari istri pertamanya. Jadi catatan tradisi mengatakan bahwa Yudas ini disebut juga saudara dari Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus, karena dia adalah anak dari Yusuf, atau anak dari istri pertamanya Yusuf. Rasul Yohanes menulis dalam Injilnya, yaitu dalam Yohanes 7 ayat 5, saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya, maksudnya percaya kepada Kristus. Nah, Saint Theophilak, uskup agung dari Bulgaria, menjelaskan tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa pada awal pelayanan di dunia Tuhan Yesus Kristus, putra Yusuf ini, Yudas di antara saudara-saudaranya itu tidak percaya kepada kodrat atau natur ilahi dari Tuhan. Tradisi mengatakan bahwa ketika Yusuf kembali dari Mesir, Yusuf mulai membagi harta miliknya kepada putra-putranya, tentu dari istri pertamanya. Dan Yusuf juga ingin membagi bagian hartanya itu kepada Tuhan dan Bunda Maria tentunya, yang memang lahir secara mujizat dari perawan Maria yang suci. Tetapi Yudas ini menolak gitu ya. Saudara-saudara Tuhan Yesus ini, termasuk Yudas, menolak atau menentang hal ini karena Tuhan Yesus lahir dari ibu yang lain. Hanya Yakobus yang kemudian disebut saudara Tuhan juga menawarkan bagiannya kepada Kristus. Nah, Yudas pada akhirnya percaya kepada Kristus juru selamat ya, atau kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu, dan dia akhirnya mengikuti Tuhan dan dipilih sebagai salah satu dari 12 rasul. Sadarkan dosanya, Rasul Yudas menganggap dirinya tidak layak disebut saudara Tuhan. Dan dalam suratnya, yaitu surat Yudas yang ada di dalam Perjanjian Baru, ya, dia menyebut dirinya hanya saudara Yakobus. Rasul suci Yudas juga memiliki nama lain, oleh penginjil Matius menyebutnya Labeus, yang nama belakangnya adalah Tadeus dalam Matius 10 ayat 3. Penginjil Markus juga memanggilnya Tadeus dalam Markus 3 ayat 18. Dan dalam Kisah Para Rasul ia juga disebut Barsabas, Kisah Rasul 15 ayat 22. Dan ini memang adalah kebiasaan pada waktu itu, sehingga ada nama-nama lain selain dari nama aslinya, yaitu Yudas. Jadi sering juga disebut sebagai Rasul Tadeus atau Barsabas. Nah, setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Yudas melakukan perjalanan untuk memberitakan Injil. Dia menyebarkan Injil Kristus pada awalnya di daerah Yudea, kemudian Galilea, Samaria, dan Idumea, dan kemudian sampai ke tanah Arab, Suria, dan Mesopotamia. Akhirnya dia pergi ke kota Edesa. Di sini dia menyelesaikan pekerjaan yang tidak diselesaikan, atau pelayanan tidak tempat diselesaikan oleh pendahulunya, yaitu Rasul Tadeus. Tapi ini Rasul Tadeus ini bukan dari 12 murid, tapi dia adalah salah satu dari 70 rasul atau 70 murid Tuhan. Ada tradisi mengatakan bahwa Rasul Yudas pergi ke Persia, ini sekarang daerah Iran, sehingga dari daerah Syria, Mesopotamia, dia berangkat lagi ke arah utara, yaitu ke daerah Persia, di mana dia menulis suratnya dalam bahasa Yunani yang kita kenal sekarang surat Yudas. Di dalam suratnya itu, Yudas banyak mengajarkan tentang kebenaran yang diungkapkan hanya dalam beberapa kata. Jadi ini adalah satu surat yang ringkas tetapi padat,
ya syarat akan teologis di dalamnya. Nah, ini ikon yang lain dari Rasul Yudas atau Tadeus. Surat Yudas berbicara tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, juga tentang inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, tentang malaikat yang baik dan jahat, dan juga penghakiman akhir yang menakutkan. Rasul Yudas mendesak orang-orang supaya percaya dengan menjaga diri mereka dari kenajisan kedagingan, tekun di dalam doa, iman, dan kasih, membawa mereka yang terhilang pada jalan keselamatan, dan menjaga diri mereka dari ajaran-ajaran bidat. Rasul Yudas juga mengatakan bahwa tidak cukup hanya menjadi orang Kristen, tetapi iman itu harus ditunjukkan dalam wujud perbuatan-perbuatan yang baik. Dia mengutip para malaikat dan manusia yang memberontak yang dihukum oleh Allah dalam ayat yang ke-6, ya, surat Yudas 6, untuk mendukung akan hal ini. Rasul suci Yudas meninggal sebagai martir sekitar tahun 80 di dekat Gunung Ararat di Armenia, di mana dia disalibkan dan ditusuk oleh panah. Nah, kita memperingati, oleh gereja diperingati setiap tanggal 19 Juni tentang Rasul Yudas ini. Ada lagu Toprarion dan Kontakion dinyanyikan untuk mengenang dia, bahwa di sini dia katakan adalah seorang saksi mata yang setia, faithful witness, ya, dan dikenal sebagai saudara Kristus atau saudara Tuhan, dan dia menjaga imannya yang pada awalnya dia tidak percaya, tetapi pada akhirnya dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Kristus. Dan pada hari ini kita memperingati perjalanan dia, memperingati iman dia, dan tentu melalui doa-doa kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia adalah murid yang terpilih oleh karena keteguhan dari pikiran dia atau hatinya yang pada awalnya tidak percaya, tetapi sekarang menjadi pilar dari gereja Kristus yang tidak tergoyahkan. Dia memberitakan perkataan Kristus atau Injil Kristus kepada para bangsa kafir atau para Gentiles, supaya mereka percaya kepada Kristus dan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sehingga dia layak dimuliakan oleh kita sekarang dan menerima kesembuhan, anugerah kesembuhan, dan dia menyembuhkan banyak orang yang datang kepada dia. Oh, most praise Apostle Jude. Nah, saudara-saudara, perjalanan Rasul Yudas tentu tidak mudah. Dari awalnya seorang yang tidak percaya kepada keilahian Kristus, tidak mau membagi hartanya kepada Tuhannya, beda dengan saudaranya Yakobus, tetapi pada akhirnya oleh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dengan imannya dia boleh menyatakan akan keilahian Kristus, inkarnasi Kristus, dan memberitakan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa di berbagai bangsa sampai ke daerah Iran atau yang sekarang disebut, yang dulu disebut Persia. Dan dia mati sebagai martir, dia disalibkan, dan dia ditusuk oleh panah. Terpujilah Rasul Yudas yang merupakan teladan bagi kita dalam perjalanan imannya. Kita melihat bagaimana dia dengan teguh mengingatkan orang-orang Kristen supaya menjaga diri dari kekudusan dan juga bidat yang senantiasa akan mencuri iman kita dari Kristus. Dia adalah salah satu dari 12 rasul yang besar yang mengalami kemartiran merah atau kemartiran menyerahkan nyawanya untuk meninggalkan iman yang benar kepada kita. Dan marilah kita bisa meneladani iman yang demikian, mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, mengiringi, mengikuti Kristus Tuhan kita, sehingga kita boleh menerima mahkota nantinya ketika Kristus datang yang kali kedua. Rasul Yudas adalah salah satu dari 12 para rasul yang menulis surat Yudas dalam Perjanjian Baru yang kita baca sampai hari ini. Dan di situ dia menceritakan bagaimana ada penghakiman akhir yang mengerikan. Dan di situ kita bisa membaca surat Yudas itu agar kita mempersiapkan iman kita. Tapi iman yang dipersiapkan ini adalah iman yang kita salurkan dalam wujud perbuatan baik. Sehingga iman dan kasih
adalah persiapan terbaik untuk menghadapi hari penghakiman itu, yaitu di mana Kristus datang yang kali kedua untuk menghakimi kita dan membawa kita di dalam kemuliaan, mencapai teosis bersama dengan saudara-saudara seiman, tentunya juga bersama dengan Rasul Yudas ini. Terima kasih semua yang sudah menonton dan mempelajari ini. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. God bless us.